Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Nah, sekarang Bapak lanjut pembelajaran di tema 7 nih. Tema 7, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 sekarang ya. Nah, terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak perkenalkan diri. Dumun nih, biar anak-anak tahu Bapak mengajar di SD 6 Yembang. Nama Bapak I Putu Gede Budi Arnawo. Nah, sekarang karena sudah jam 9, Bapak mulai pembelajaran untuk pagi hari ini. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, anak-anak bisa angkat tangannya. Nah, materi sekarang Bapak akan bagikan atau menampilkan buku tema 7 materi pembelajaran 4 nih. Sebelum pembelajaran anak-anak membaca dumun. Nih, baca dumun materinya seperti di sekolah. Sebelum pembelajaran anak-anak pasti disuruh membaca buku nih. Nah, niki pembelajaran 4 nih. Masih dalam pembelajaran tema 7 tentang kepemimpinan. Nah, yang pertama, anak-anak bisa lihat buku yang sudah Bapak share. Sudah dilihat? Udah nggih? Nah, di sini ada sebuah cerita tentang Deda dan 5 butir kentang. Nah, sekarang Bapak dan anak bisa membaca bareng-bareng nih. Nah, dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga. Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya, mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi, dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini, Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga bagikan kentangnya kepada tetangganya. Nah, niko sebuah cerita tentang Deda dan 5 butir kentang. Nah, di bawahnya anak-anak disuruh mengidentifikasikan penerapan nilai-nilai Pancasila
yang ada pada cerita di atas. Nih. Nah, di dalam cerita tadi ada nilai-nilai Pancasila seperti kolom di bawah ini. Udah lihat anak kolomnya? Udah, nih. Nah, di sini ada peristiwa dalam cerita dan nilai-nilai Pancasila yang sesuai. Ini seperti Bapak contohkan yang pertama. Ini Bapak menemukan penerapan sila pertama. Yang mana sila pertama dalam cerita tersebut? Bisa anak-anak melihat atau menemukannya? Deda mengatakan pada istrinya untuk bersabar dan berdoa. Nah, itu adalah pengalaman Pancasila sila pertama. Nah, selain sila pertama dalam cerita Deda dan 5 butir kentang juga terdapat pengalaman sila keempat. Bisa anak-anak menemukan sila keempatnya tentang bermusyawarah. Nah, di sini dalam cerita tadi Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. Nah, itu sesuai dengan sila keempat. Nah, dalam kolom tersebut disuruh mencari tiga nilai-nilai Pancasila yang sesuai dalam cerita Deda dan 5 butir kentang tersebut. Sudah jelas. Nah, selain sila ke-1 dan sila ke-4, ada juga sila ke-5. Itu pengemis mengatakan, di sini ada pengemis mengatakan, jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluarga. Nah, artinya kita disuruh saling berbagi. Nah, ini adalah peristiwa dalam cerita dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, sekarang Bapak lanjut ke materi selanjutnya tentang membuat patung. Tentang membuat patung dari bahan lunak di sekitarmu. Nah, di materi ini anak-anak disuruh mempraktekkan membuat patung yang digunakan dari bahan-bahan lunak yang ada di sekitar anak-anak. Bisa anak-anak menggunakan tanah liat, bisa menggunakan bubur kertas, lilin, sabun batangan, atau plastisin. Membuat sesuai dengan bentuk seperti yang anak-anak inginkan. Nah, seperti contoh yang sudah ada di buku, membuat patung dari bubur kertas. Bagaimana caranya? Yang pertama, menyiapkan bahan. Bahannya adalah kertas bekas. Bisa menggunakan kertas koran, kertas buku yang sudah tidak terpakai, dan kertas-kertas yang sudah tidak dipakai di rumah bisa anak-anak gunakan. Nanti anak-anak bisa mencoba di rumah. Nah, sekarang Bapak hanya menjelaskan teorinya saja, caranya. Yang kedua, setelah anak-anak mendapatkan kertas, sudah mengumpulkan bahan tersebut, kemudian rendam kertas tersebut kira-kira selama 24 jam sampai lunak, sampai lembek. Kemudian, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Artinya, anak ingin membuat patung apa? Binatang. Buatlah
kerangkanya seperti binatang, nih, menggunakan kawat dan seterusnya. Nah, kemudian kertas tadi yang anak-anak sudah rendam dapat ditumbuk lagi atau dihancurkan. Nih, dihancurkan, lalu diperas dan dicampur dengan lem, misalnya lem kanji, tepung itu nih, sampai berbentuk tanah liat nih, sampai halus. Selanjutnya, sudah halus bahan yang anak-anak itu tumbuk tadi, tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang anak-anak inginkan. Kemudian, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Jemur patung di bawah sinar matahari. Nah, setelah kering, anak-anak bisa warnai patung tersebut menggunakan cat sesuai dengan warna yang anak-anak sukai. Nah, itu adalah pembuatan patung menggunakan bubur kertas. Seperti gambar ini, kerangkanya dari kawat, kemudian sudah menggunakan kertas bekas yang ditumbuk tadi, ditempelkan setelah dijemur. Inilah hasilnya, contoh patung menggunakan bubur kertas. Di materi pembelajaran 4 niki pada tema 7 subtema 3 hanya ada 2 pembelajaran. Yang pertama tadi cerita Deda dan 5 butir kentang. Itu cerita tadi anak-anak disuruh mencari sila yang terkandung di dalam cerita tersebut atau nilai-nilai Pancasila yang sesuai dalam cerita Deda dan 5 butir kentang tersebut. Kemudian yang kedua, cara membuat patung. Nanti anak-anak di rumah bisa dipraktekkan, bisa menggunakan tanah liat dan bahan-bahan yang mudah didapat di rumah, seperti membuat ogoh-ogoh. Nah, kemudian Bapak lanjut di bawahnya pada halaman 128 niki kita disuruh merenungkan tentang materi pembelajaran tadi. Nah, yang pertama, sikap apa yang kamu kembangkan hari ini? Berarti anak-anak mempunyai sikap, sikap yang harus dikembangkan pada pagi hari ini, tentang pembelajaran yang tadi. Nah, seperti dalam cerita tersebut, dalam cerita Deda dan 5 butir kentang itu, sikap yang perlu kita petik dari cerita tadi, Deda mengatakan pada istrinya untuk bersabar dan berdoa. Itu perlu dikembangkan, kita harus selalu sabar. Dan juga sikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Tadi Bapak sudah jelaskan nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Ada sila pertama, kan tadi kita disuruh tetap bersyukur, tetap berdoa kepada Tuhan. Seperti yang Deda lakukan, walaupun Deda dan keluarganya tertimpa masalah. Nah, nilai yang kedua tadi apa? Tentang bermusyawarah. Nah, anak biarpun di rumah, dalam melakukan kegiatan apapun di rumah tetap melaksanakan musyawarah. Bermusyawarahlah dengan bapak ibu anak-anak, dengan keluarga anak-anak, mau melakukan apa, tetap bermusyawarah. Nah, itu sesuai dengan sila keempat dalam cerita Deda tersebut. Yang ketiga,
kita disuruh berbagi. Nih, berbagi. Walaupun kita punya sedikit, kita berbagi dengan orang lain. Sesuai dengan sila kelima. Nih. Nah, itu sikap yang harus anak-anak kembangkan setiap hari. Nih, rajin berdoa, bermusyawarah dalam mengambil keputusan apapun. Nih. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini. Pasti anak-anak sudah pengetahuan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang sikap apa? Sikap sabar. Anak-anak harus sabar. Seperti Deda dan keluarganya. Sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Dan juga rela membantu sesama. Walaupun diri sendiri sedang kesusahan. Artinya kita berbagi, membantu orang yang kesusahan, yang memerlukan bantuan. Seperti yang dilakukan Deda dan istrinya berbagi kepada pengemis. Nanti suatu saat kita akan mendapatkan hasilnya. Walaupun tidak pengemis itu, tidak orang yang kita bantu yang memberikan hasil, bisa dari orang lain nantinya. Nah, yang ketiga, keterampilan apa yang kamu latih pada hari ini? Di sini keterampilan tentang membuat patung. Keterampilan yang bisa anak-anak coba nanti di rumah. Ada waktu anak-anak coba membuat karya patung sederhana dari bahan bubur kertas dan bahan lunak lainnya. Bisa anak-anak coba dan praktekkan di rumah. Nah, itu saja materi yang ada di pembelajaran 4 tentang kepemimpinan. Hanya ada 2 materi. Tadi sudah Pak jelaskan, materi yang pertama sudah tentang cerita, cerita Deda dan 5 butir kentang dan cara membuat patung sederhana. Ini materi di tema 7 subtema 3 pembelajaran 4. Nah, di sini kita lanjut ke pembelajaran 5. Di sini ada memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu harus memiliki saat memimpin diri sendiri? Nah, di sini kita belajar memimpin diri sendiri. Nah, sebelum kita memimpin orang lain, pimpinlah diri sendiri. Jadikanlah diri sendiri sebagai pemimpin dan bisa memimpin diri sendiri. Makanya introspeksi diri, lihat diri sendiri dulu sebelum kita melihat atau mencela orang lain. Itulah makna artinya dalam memimpin diri sendiri. Dalam pembelajaran 5 niki. Di sini juga ada sebuah cerita. Disuruh membaca cerita. Setelah itu nanti Bapak akan jelaskan atau berdiskusi dengan anak-anak tentang cerita. Di pembelajaran 5. Ini sekarang Bapak akan baca dumun. Kita bareng-bareng. Pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Beni di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Beni, tetapi Beni tidak menyahut. Kemudian, ibu berjalan menuju kamar Beni. Tiba di depan kamar Beni, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Beni, ayo kita sarapan." "Ya, Bu," jawab Beni. Ibu membuka pintu kamar Beni. Ibu melihat Beni sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Beni sedang
memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. Kamu tadi terlambat bangun, Benny, tanya ibu. Iya, Bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih, jawab Benny. Kapan ibu guru memberikan tugas itu? Tanya ibu. Sebenarnya sudah seminggu yang lalu, Bu, jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun, kata ibu. Maksud ibu? Tanya Benny. Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan? Kata ibu. Iya, Bu. Besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas, kata Benny. Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu, kata ibu. Nah, itu adalah sebuah cerita, nih. Cerita Benny. Nah, anak-anak, tolong dihayati dulu, nih. Dihayati cerita Benny tersebut dengan ibunya, nih. Pelajaran apa yang anak-anak bisa petik dari Benny? Nah, tadi anak sudah baca tentang Benny. Nah, di bawahnya di sini ada disuruh berdiskusi, pernahkah anak-anak seperti Benny atau mengalami kejadian seperti Benny? Pernah, jika pernah, ya, pasti rata-rata anak pernah menunda-nunda tugasnya. Biasanya guru memberikan tugas, mengerjakan tugas di rumah, hari Selasa, dikumpul hari Selasa, anak-anak tidak buat, mungkin hari Rabu baru buatnya. Itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Baik, kita semakin cepat kita melaksanakan tugas, berarti semakin bagus. Karena tugas-tugas ke depan kita belum tahu ada atau tidak. Makanya anak belajar jangan menunda-nunda pekerjaan. Aniko yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Nah, kemudian jika pernah anak-anak mengalami kejadian seperti Benny, kan anak tidak mengulang kejadian tersebut. Nah, jika anak-anak pernah, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas, sesuai dengan soal nomor 2. Jangan meniru kelakuan Benny. Yang mana dalam cerita tersebut, Benny tidak mampu mengatur waktu. Itu yang anak-anak tidak perlu ditiru. Tidak bisa mengatur waktu dengan baik, dia tidak bisa. Dia harus bergadang untuk membuat PR sehingga terlambat bangun pagi. Itu karena dia sendiri tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Artinya tugas itu bisa dikerjakan 2 hari yang lalu atau minggu yang lalu. Dia menunda-nunda pekerjaan atau tugasnya, baru dikumpul besok, baru sekarang malam membuat. Makanya Benny terlambat bangun. Itu yang tidak perlu dicontoh dari Benny tersebut. Dia tidak mampu mengatur waktunya. Nah, kemudian sikap yang dapat ditiru dari Benny. Nah, sikap apa yang perlu kita tiru dari Benny? Memang dia mempunyai sikap yang tidak baik, menunda waktu, dan ada sikap yang baik yang dilakukan Benny dalam cerita tadi. Yang mana sikap dalam cerita ini? Benny berusaha keras. Nah, dia berusaha keras dalam mengerjakan tugasnya yang diberikan guru di sekolah tanpa perlu dibantu oleh orang lain. Nah, walaupun Benny terlambat membuat tugas, tapi dia berusaha. Berusaha mengerjakan tugas tersebut. Nah, itu sikap yang perlu kita tiru dari Benny. Sikap berusaha dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas. Nih, itulah sikap yang harus ditiru dalam cerita Beni tersebut. Nih, anak bisa renungkan cerita tadi. Berarti sikap Beni yang tidak perlu kita tiru. Sikap tidak bisa mengatur dirinya sendiri, dan sikap yang perlu ditiru adalah sikap berusaha keras atau bertanggung jawab melaksanakan tugas atau membuat tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, ini sebuah ceritanya yang perlu anak-anak renungkan dalam pembelajaran 5. Selanjutnya ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yaitu yang sila kelima Pancasila yang berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Suka bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kita diajarkan untuk selalu adil. Ini adil kepada seseorang, adil kepada keluarga dan teman-teman. Nah, dengan sikap sila tersebut, anak-anak harus menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan sila-sila keadilan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak apa biasanya? Contohnya, yang pertama mungkin pembagian tugas di rumah yang adil. Artinya kalau anak-anak punya adik, punya kakak, artinya kita adil dalam pembagian tugas. Contoh pagi siapa yang menyapu, siapa yang mengepel, siapa yang menyiram. Itulah pembagian tugas yang adil dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kedua adalah pembagian uang jajan. Artinya orang tua harus adil, punya anak 3, kasih uang jajan yang sama. Itu adalah keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saat bermain, keadilan bagaimana keadilannya? Kita tidak curang dalam bermain. Kita bermain secara sportivitas. Itu adalah keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak bisa cari di rumah nilai-nilai keadilan yang anak-anak terapkan. Yang kedua, mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Tadi dalam kehidupan sehari-hari tentang keadilan sudah Pak jelaskan, sudah Bapak berikan contoh, nanti anak-anak tinggal mencari lagi contoh keadilan sehari-hari di rumah. Nah, yang kedua, tentang pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu sebagai contoh. Nah, menurut Bapak niki sesuai pendapatmu, nanti anak-anak bisa cari atau bisa jawab di buku latihan tentang pendapat mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Sekarang Bapak kasih contoh menurut Bapak, pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitar sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jarangnya terjadi pertengkaran. Nah, artinya di lingkungan Bapak mungkin jarang terjadi pertengkaran, sehingga pelaksanaan keadilan di lingkungan sudah berjalan dengan baik. Karena apa? Karena tidak
pernah ada perselisihan antara tetangga. Ada kegiatan apapun di lingkungan sudah bekerja secara gotong royong. Artinya adil, semua sudah mendapatkan pekerjaan. Tidak ada yang tidak sportif, artinya dalam melaksanakan kegiatan. Semua melaksanakan kegiatan. Maka dari itu di lingkungan Bapak berjalan dengan baik, karena jarang terjadi perselisihan dan keadilan tetap berjalan. Nah, itu contoh nanti anak bisa, menurut pendapat anak-anak, bisa anak cari, bisa anak kerjakan pelaksanaan keadilan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, Niko, dalam pembelajaran 5 ada cerita Benny yang belum bisa memimpin dirinya sendiri. Anak-anak bisa lihat dalam cerita Benny tersebut mana yang anak-anak pantas ditiru dan mana yang tidak ditiru. Tadi Bapak sudah jelaskan, anak-anak tinggal menghayati cerita tersebut. Dan yang kedua, tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Nah, Niko sudah ada di buku 1-7. Anak-anak tinggal menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Sehari-hari di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam sekolah. Nanti anak-anak bisa terapkan. Nah, yang pertama, Niki mengembangkan perbuatan luhur yang menunjukkan sikap dan suasana kekeluargaan gotong royong. Artinya bersama-sama kita melaksanakan kegiatan gotong royong maupun di gotong royong di sekolah, melaksanakan kegiatan piket ataupun di masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan kita hanya menuntut hak saja, kewajiban tetap kita laksanakan. Oke. Anak-anak juga di rumah sebelum meminta hak kepada orang tua, kewajiban harus dijalankan sebagai anak. Kewajiban apa sebagai anak di rumah? Sebagai contoh, kita bisa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, belajar dengan rajin. Nah, itu kewajiban. Setelah kewajiban terlaksana, baru kita menerima haknya. Artinya minta uang jajan itu adalah sebuah hak. Mendapatkan makanan, mendapatkan minuman di rumah itu adalah sebuah hak. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Suka bekerja keras. Seperti tadi dalam cerita Benny, dia bekerja keras supaya selesai mengerjakan tugas. Walaupun sebenarnya Benny itu salah, menunda-nunda pekerjaan. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Artinya, kita harus menghargai bagaimanapun hasil karya orang lain. Seperti contoh, tadi dijelaskan di pembelajaran 4, membuat patung. Seandainya anak-anak membuat patung semua di bawah sekolah, ada yang patung menurut anak-anak jelek, itu tidak boleh anak-anak, artinya menghina pekerjaan teman anak-anaknya. Itu tidak sesuai dengan penerapan Pancasila sila ke-5. Tetap kita harus menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu adalah pembelajaran pada pembelajaran 5 cerita tentang Benny dan pengalaman nilai-nilai Pancasila sila ke-5. Nah, kemudian pembelajaran 6. Apakah kamu seorang pemimpin yang baik? Bagaimana kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah kita sudah memimpin dengan baiknya? Dan dalam pembelajaran 6, di sini kita disuruh menulisnya. Memimpin yang baik adalah
seorang yang dapat menilai dirinya sendiri, kamu dapat melakukannya agar kamu menjadi lebih baik. Nah, ini adalah pemimpin yang baik. Bisa menilai dirinya sendiri sebelum menilai orang lainnya. Makanya introspeksi diri dulu sebelum kita mengintrospeksi orang lain. Nah, di dalam penulisan pidato, niki Pak bahas juga di pembelajaran 2, niki masuk di pembelajaran 6. Yang pertama adalah isi pidato. Ini yang anak buat reaksi pendengar, bagaimana atau respon dari pendengar, waktu berpidato, sikap berpidato, dan rencana perbaikan saat berpidato dan perbaikan teks pidato. Bisa anak-anak kerjakan nanti di rumah sebagai latihan. Tulislah pada tempat yang sudah disesuaikan di kolom tersebut. Nah, niki mencoba, bisa anak-anak coba pada pembelajaran 4 seperti di buku niki. Kamu telah membuat patung dari bahan lunak. Nah, nanti anak-anak kalau sudah mencoba bisa tunjukkan hasilnya atau karya yang anak-anak buat, bisa kepada guru, bisa kepada orang tua di rumah, dan jelaskan bahan apa yang anak-anak gunakan tersebut, alat yang anak-anak gunakan, dan cara pembuatan tersebut. Nah, itu artinya kita disuruh belajar mengembangkan ide dan kreativitas dalam membuat karya seni 3 dimensi. Nah, yang terakhir, baru kita disuruh mengevaluasi pembelajaran tadi. Mungkin dari tema 7 niki ada 7 evaluasi yang anak-anak harus kerjakan. Ini Pak lanjut, setelah Bapak tadi menjelaskan dari sepanjang lebar dari pembelajaran 4, 5, 6, sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak, ada yang mau bertanya. Bapak, tidak ada tugas, Pak. Jadi untuk tugasnya menyesuaikan dengan guru kelas anak-anak masing-masing. Karena sesuai dengan pembelajaran niki, kita disuruh membuat karya patung dari bahan-bahan bekas. Nah, niki tentang evaluasi. Nanti anak-anak mungkin disuruh menjawab oleh gurunya masing-masing biar anak-anak bisa menjawabnya. Nah, yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas. Niki adalah evaluasi di tema 7. Mungkin dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Yang pernah mungkin anak sudah dijelaskan perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Nah, pada masa pubertas terjadi perubahan fisik, fisik baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Perubahan fisik apa yang terjadi? Nah, kalau pada anak-anak Perubahan pita suara. Anak laki-laki biasanya tumbuh jakun, tumbuhnya rambut di berbagai bagian tubuh, dada membidang, suara membesar, otot-otot berkembang pesat. Ini adalah perubahan fisik pada masa pubertas pada anak laki-laki. Kalau pada anak perempuan biasanya pinggul membesar, suara melengking, dan juga tumbuhnya rambut di berbagai atau di beberapa bagian tubuh. Nah, itu adalah perubahan anak-anak pada masa pubertas. Nah, yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Nah, niki di evaluasi niki adalah disuruh kita mencari bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Caranya pasti setiap hari mengganti celana dalam. Ini anak-anak pasti sudah
menginjak masa remaja niki nggih, harus tetap mengganti celana dalam. Yang kedua, menjaga organ reproduksi agar tetap kering. Itu dah tujuan mengganti celana dalam supaya alat reproduksi anak-anak kering. Yang ketiga, tetap memakan makanan yang bergizi, tidak menahan kencing. Nah, niko juga bisa merusak alat reproduksi anak-anaknya. Yang keenam, membersihkan organ reproduksi. Nah, niko cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas, pada masa anak-anak nikinya. Yang besar sudah pubertas kelas 6, pasti sudah masa pubertas naik remaja nikinya. Tadi Pak sudah jelaskan cara menjaga kesehatan. Tetap makanan yang bergizi, juga rajin berolahraga, niko mengganti celana dalam, membersihkan organ reproduksi. Nah, yang ketiga, nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak bisa membaca pada halaman 131. Nah, niki adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila. Nanti anak-anak bisa baca niki. Di evaluasi soal nomor 3, jawabannya bisa anak-anak lihat pada halaman 131. Itu adalah nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, kita lanjut 4. Nah, apa pendapatmu jika kita selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Setuju nggak anak-anak? Tetap memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya. Nah, ya menurut Bapak niki, kita tidak boleh selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidup. Kenapa? Karena akan membuat orang itu malas dan tidak mau berusaha, karena kita terus membantunya seumur hidupnya, menjadikan orang yang kita bantu itu menjadi malas dan tidak mau berusaha. Makanya kita tidak boleh membantu jika dia, kalau seandainya benar-benar dia membutuhkan, baru kita bisa membantunya. Kalau dia terus minta setiap hari minta, jangan dikasih, membuat orang tersebut malas dan tidak mau berusaha. Kalau betul-betul dia membutuhkan sekali, emergensi, baru kita bisa membantunya. Nah, ini menurut Bapak, anak-anak bisa menurut anak-anak sendiri. Nah, yang kelima niki, bagaimana cara membuat patung dari sabun batangan. Nah, tadi di dalam pembelajaran 4, membuat patung dari apa tadi? Dari bubur kertas, artinya kertas yang sudah tidak terpakai, seperti kertas koran, kertas buku, anak-anak yang sudah tidak terpakai bisa dibuat patung. Kita sebagai khususnya orang Bali pasti suka membuat patung, karena membuat ogoh-ogoh itu pasti menggunakan, artinya bentuk seperti patung menggunakan kertas. Anak kelas 6 pasti sering mengikuti membuat ogoh-ogoh. Nah, makanya dari kecil kita sudah harus bisa berkreasi membuat patung. Niki disuruh anak-anak dari sabun batangan. Dari sabun sama juga. Caranya pasti yang pertama anak-anak membuat sketsa, menggambar di sabun tersebut, membuat sketsa patung yang anak-anak ingin buat, di sabun. Kemudian setelah membuat sketsa, baru anak-anak memotong sabun tersebut sesuai dengan sketsa yang anak-anak buat tadi. Bisa menggunakan pisau atau cutternya, anak potong, kemudian baru haluskan patung tersebut agar menjadi patung yang anak-anak inginkan. Nah, niko cara membuat patung sederhana dari sabun batangan. Yang keenam, apa yang harus disiapkan jika kita akan buat patung dari bubur kertas? Nah, bubur kertas niki.
bukan bubur kacang hijau nih, bubur kertas nih. Yang siapkan pasti yang pertama kertas bekas nih, kertas bekas. Kemudian kertas itu kita rendam di air nih, rendam di air sampai lunak. Nah, kira-kira 24 jam kertas tersebut lunak lah. Setelah itu baru membuat kerangka menggunakan kawat nih. Seperti contoh di buku tadi menggunakan kawat. Kemudian setelah kerangka tersebut jadi sesuai dengan keinginan anak-anak, baru kertas yang sudah lunak tadi ditumbuk lagi supaya hancur nih. Lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji, baru setelah itu ditempelkan dalam kerangka yang sudah anak-anak buat. Itu caranya nih. Setelah sudah ditempelkan, sudah dicampur dengan lem, baru dijemur nih. Nah, itu dijemur, kalau sudah kering baru dicat sesuai dengan warna keinginan anak-anak tersebut nih. Itulah proses membuat patung dari bubur kertas nih. Nah, yang terakhir niki lagi satu, apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan nih. Nah, di sini membahas tentang negara ASEAN, banyak kerjasama nih, ada di bidang politik nih, ada di bidang sosial, ada di bidang ekonomi dan seterusnya. Nah, di sini kita disuruh mencari bentuk kerjasama negara kita atau negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN atau negara Asia Tenggara di bidang pendidikan, apa saja yang sudah dilakukan. Yang pertama, anak-anak dengarkan, yang pertama pembentukan kelompok peneliti antar negara. Sudah di negara ASEAN sudah membentuk kelompok peneliti. Meneliti artinya di bidang pendidikan, di bidang arkeologi, dan seterusnya sudah dibentuk. Yang kedua, pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Nah, negara ASEAN atau Asia Tenggara kita sudah melaksanakan pertukaran pelajarnya, artinya negara kita, negara Indonesia ke luar negeri atau ke Malaysia, di sana melihat pembelajaran di Malaysia, dan juga murid di Malaysia ke Indonesia. Itu adalah pertukaran, artinya pertukaran pelajar secara regional, artinya antar dua negara. Nah, selanjutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia negara anggota ASEAN. Peningkatan sumber daya. Yang keempat, pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN yang berprinsipkan demokrasi, berorientasikan pada perdamaian, serta menghargai HAM atau hak asasi manusia. Itu yang sudah dilakukan negara Indonesia dengan negara ASEAN di bidang pendidikan. Dan yang terakhir, sudah pembentukan peningkatan ilmu pengetahuan kalangan pemuda ASEAN dalam proses integrasi regional. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Nah, tadi sudah Pak jelaskan nih, sudah panjang lebar Pak jelaskan tentang evaluasi. Yang pertama sudah jelaskan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang sudah Pak jelaskan. Sekarang Pak kembalikan kepada anak-anak yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Nah, kalau anak-anak tidak ada yang bertanya, pembelajaran pagi hari ini selesai. Ada yang bertanya? Sebelum pembelajaran ditutup untuk pagi hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, pembelajaran ini Bapak tutup. Lain kali kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Sebelum Pak tutup, Pak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak mendapatkan ilmu tambahan
Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Yes, selamat pagi. Sampai jumpa selanjutnya. Om Santi 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 Om.